Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel, channel yang memberikan informasi mengenai tenis meja, channel yang mengedukasi olahraga tenis meja, dan channel yang akan membantu Anda untuk menemukan bagaimana trik dan cara bermain tenis meja yang baik dan benar. Nah teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke video saya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel Orina Sport ini. Nah teman-teman semua, berbicara mengenai tenis meja memang tidak lepas dari bagaimana seseorang untuk mencintai ataupun menyukai olahraga ini. Dan tentunya untuk mencintai dan menyukai olahraga ini ya, itu bisa dari berbagai aspek ya, tentunya tidak memandang usia ataupun tidak memandang karakter ataupun tingkat ekonomi dari seseorang. Dan beberapa member yang saya latih ataupun beberapa orang yang saya latih ya, itu memang sudah berusia di antara 40 ataupun 50 tahun ke atas. Dan ini memang sebetulnya menurut kesehatan ya, olahraga yang paling cocok untuk usia 40 ataupun 50 tahun ke atas adalah olahraga tenis meja ini. Dan teman-teman semua, di Orina Sport ini juga memberikan pelatihan tenis meja. Sebetulnya dimanapun Anda berada ya, kita akan memberikan pelatihan buat Anda. Dan nanti sebentar lagi teman-teman juga akan menyaksikan video-video saya yang akan berisikan ataupun yang akan memberikan edukasi dan menggambarkan kepada teman-teman semua bahwa pelatihan tenis meja itu tidak harus untuk orang-orang yang memang yang harus muda ya. Jadi memang usia lanjut pun tidak bermasalah ya, tidak ada masalah. Yang penting punya semangat, punya keniatan, dan punya punya keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ini dibuktikan oleh beberapa member saya. Dan salah satunya adalah ini member saya yang memang sudah berjuang untuk beberapa, kalau nggak salah latihan udah lebih dari udah hampir 1 tahun ya, dan dia sudah bisa melakukan spin, top spin, forehand ataupun backhand ya. Dan berikut ini adalah beberapa contoh pelatihannya. Nah guys, pukulan yang dilakukan ini adalah pukulan top spin ya. Jadi top spin ini memang dilakukan secara berulang-ulang ya, untuk mendapatkan pukulan yang maksimal. Jadi nggak gampang ya teman-teman semua untuk melakukan pukulan ini butuh effort yang lumayan ya. Jadi seluruh badan juga memang harus dilakukan gerakan-gerakan yang tepat untuk mendapatkan power yang maksimal. Dan top spin ini sebelumnya ya, sebelum saya melatih ini memang agak cukup rumit ya, karena memang beliaunya ini memang secara fisiknya memang tadinya kurang ya. Bayangkan teman-teman ya, tadinya itu dia tuh hanya kuat berlatih setengah jam ya. Nah sekarang beliau ini sudah bisa berlatih 1,5 jam, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena untuk mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan, kemudian mengadaptasi yang namanya ketahanan fisik ya, sehingga beliau ini sekarang sudah bisa maksimal ya, terutama untuk pengambilan bola-bola berat seperti top spin ini. Jadi durasinya itu bisa menjadi lama ya, terutama durasi latihannya. Dan ini tidak bisa dicapai dengan waktu yang sebentar guys ya. Jadi secara bertahap kemudian terus menerus ya, maka akan didapatkan ketahanan fisik yang cukup prima. Nah teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan hal seperti itu ya, tapi dengan catatan yang memang harus continue, kemudian juga tidak boleh menyerah ya, karena suatu saat pasti Anda akan mendapatkan pukulan yang terbaik Ya, jadi guys, kita ini akan latihan footwork ya. Jadi footwork, pengambilan bola kosong, kemudian nanti di top spin ya. Karena untuk footwork ini emang cukup sulit tuh sebetulnya ya, karena tidak semua orang juga mempunyai kondisi fisik yang bagus ya. Maka dari itu harus tetap dilatih ya, harus tetap kita lakukan pelatihan untuk footwork ini ya. Walaupun kita stroke-nya udah bagus, kemudian spinnya udah bagus, tapi ada satu sesi lagi. Jadi ada satu langkah lagi ya, agar main kita itu bisa lebih maksimal.
yakni dengan kita melakukan latihan footwork dibarengin dengan top spin. Nah, kita akan melakukan latihan footwork ya dengan apa namanya bola banyak seperti yang akan kita lakukan sekarang ini ya. Yuk. Nah, ini bolanya 2 titik aja, boleh semua. Kita kasih satu sini, satu sini. Pelan dulu ya. Ya, pelan-pelan dulu. Terus cari posisi ya, cari posisi dulu. Jadi udah mukul. Sini ya, mas sini, mas sini ya. Iya, betul. Ya, cari posisi mukul. Ya, ya. Ini dulu ya. Ya. Nah. Ya, 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 ayo, siap lagi, lagi, siap lagi, kaki kirinya belum, ini kaki kirinya, tekuk kaki kirinya, nah biar bisa dapat sudut dulu, nah lagi, ayo, siap, yuk, siap lagi, siap lagi, siap lagi, iya, siap lagi. Nah, ya begitu teman-teman. Jadi saat kita melakukan latihan footwork ini ya, memang tidak bisa dihindari kalau apa namanya fisik itu sangat penting sekali ya. Ya apalagi kita jarang melakukan latihan ini ya, apalagi pemula ya, memang harus melakukan adaptasi ini. Jadi tidak gampang teman-teman ya untuk kita belajar footwork ditambah dengan pukulan top spin seperti ini ya. Tapi kalau udah sering dilakukan berkali-kali ya, diulang-ulang terus ya, nanti lama-kelamaan fisiknya akan terupgrade ya. Jadi akan terupgrade sendiri, bisa menjadi lebih tahan ya, kemudian juga bisa apa namanya bisa menambah apa namanya nomor 60 nih ya. Oh iya. Ya, dan ini wajar banget ya, karena murid saya ini umurnya itu 60, hampir 60 lah kayaknya sih. Nah, jadi murid saya ini umurnya udah hampir 60, makanya ya mungkin fisiknya menjadi salah satu faktor kendala. Tapi oke, karena semangatnya juga udah bagus, dengan spin yang seperti tadi saya rasa sudah bagus banget sih sebetulnya. Ya, jadi buat teman-teman ataupun buat yang berlatih ya dengan usia di atas 50 ataupun di atas 60 untuk tenis meja, saya bilang aman ya. Saya bilang aman, tapi harus bisa tahu apa namanya timingnya ya, harus bisa tahu seberapa kemampuan kita, atau kita mesti bisa kontrol ya, kontrol misalkan detak jantungnya ya, itu harus tetap kita kontrol. Dan latihannya seperti ini guys, jadi kita bisa latihan tapi berhenti ya, karena kalau kita langsung di push terus ya, nah itu akan tidak bagus untuk kesehatan ya. Yang tadinya kita mau sehat malah kita bisa mencelakai diri sendiri ya. Oke teman-teman semua ya, kita akan lanjut ke latihan yang berikutnya lagi ya, masih sama ya, masih di footwork ya. Ya kalau kita lihat yang tadi ya, jadi pukulannya tuh masih bolong-bolong ya, jadi kayak pukulan top spinnya tuh kadang kena kadang nggak kena. Nah ini kan mesti harus diperbaiki ya kan. Nah, itu tandanya bahwa footwork pukulannya ya itu belum apa namanya konsisten ya, belum konsisten, belum nyambung lah istilahnya. Nah, kita akan latihan kembali guys ya. Ya. Oke. Satu ya. Ya, ayo. Lagi dulu. Ya. Lagi. Entah yuk. Siap lagi. Ayo. Siap. Dibentuk Pak. Dibentuk bola. Nah, betul. Ya. Nah teman-teman semua, berbicara mengenai footwork ya, footwork itu seberapa penting sih sebetulnya? Saya bilang footwork itu sangatlah penting guys ya. Jadi karena footwork ini adalah kunci dari permainan tenis meja ya, dimana
jika kita tidak bisa memposisikan diri terhadap bola pukulan dari lawan, ya dimana kita harus bisa memposisikan diri antara jarak bola dengan badan kita. Jadi bola itu kemanapun bola itu bergerak ya, badan kita juga harus menjaga posisi yang benar ya. Jadi kira-kira kalau posisi benar itu yang bagaimana? Posisi benar itu adalah posisi di mana bola ideal sekali untuk dilakukan pukulan. Nah, jadi kira-kira pukulan di sini guys. Kira-kira bola di sini, titik pukulnya itu di sini ya. Semua bola tuh alangkah bagusnya itu apabila dilakukan dengan titik pukul jarak kira-kira kalau diukur ya 20 kali 20. Jadi kalau ke kanan 20 cm, ke depan ke kanan 20 cm, ke depannya juga sekitar 20 cm. Nah, itu sangat ideal sekali untuk kita lakukan pukulan-pukulan yang maksimal ya. Dan untuk mendapatkan itu ya salah satunya adalah kita harus belajar footwork yang baik ya. Footworknya itu memang juga harus sesuai ya, sehingga timing yang kita dapatkan untuk mendapatkan pukulan yang maksimal itu bisa tepat. Ya teman-teman semua, itu tadi adalah rangkaian dari video-video saya ya mengenai pelatihan member saya yang memang sudah berusia ya, tapi sudah member saya yang memang sudah senior ya, tapi mempunyai semangat yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua yang masih muda ya? Masa teman-teman kalah dengan member saya yang sudah senior ini? Dan teman-teman semua tentunya harus tetap semangat ya, harus tetap memberikan pencerahan terhadap diri sendiri, kemudian menyemangati diri sendiri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Karena bukan tidak mungkin ya bahwa kita itu bisa melakukan olahraga apapun ya dengan semangat yang tinggi, kemudian dengan tidak bosan-bosan untuk berlatih, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, demikian dulu informasi ataupun demikian dulu video dari saya dari Orina Sport Channel. Mudah-mudahan akan menginspirasi teman-teman dan bisa menjadikan contoh buat teman-teman agar tetap semangat dan untuk tetap berlatih dan giat untuk mencapai tujuan, pastinya bisa menjadi juara di kelasnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Orina Sport Channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.